Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Huda di Ahli Optimasi. Karena mahir itu penting. Buat lo yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang self skill development. Jadi jangan lupa subscribe. Perkenalkan, saya Khairul Huda, konten kreator di Ahli Optimasi. Saya lahir, tumbuh, dan berkembang di Rorotan, Jakarta Utara. Background pendidikan saya adalah SMK Otomotif dan D3 Teknik Komputer. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di kota Tangerang Selatan di sebuah perusahaan penjualan kendaraan roda 4 dan pelayanan purnajual sebagai tim administrasi. Sebelum bekerja di sini, saya sudah bekerja di beberapa perusahaan lainnya. Di antaranya, setelah lulus dari SMK, saya bekerja sebagai operator produksi di sebuah perusahaan manufaktur kendaraan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Sambil saya bekerja sebagai operator produksi, saya menyelesaikan pendidikan D3 di tahun 2015 dengan beasiswa penuh. Setelah lulus kuliah, saya pindah bekerja ke sebuah perusahaan garmen di KBN Cakung sebagai staf IT. Di sana saya bekerja bersama WNI, bersama WNA Korea selama 3 bulan. Selanjutnya saya pindah ke perusahaan subkontraktor manufaktur kendaraan di kawasan industri Jababeka 1 Cikarang sebagai IT support selama 1 tahun. Di sana saya banyak belajar terkait proses sebagai IT support dan tempat mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapatkan di bangku kuliah maupun di tempat kerja sebelumnya. Kemudian saya mencoba menambahkan skill administrasi dengan bekerja pada perusahaan yang sekarang, dimulai dari menjadi admin stok gudang bahan selama 1 tahun. Kemudian naik level menjadi service administration di perusahaan yang sama. Sebagai service administration, ada banyak pengetahuan yang di-upgrade, di antaranya AR controller, AP controller, cash bank controller, cash on hand controller, stock controller, purchasing, EHS, general affair, HR, dan personalia. Banyak ya. Rencana selanjutnya, saya akan tetap bekerja di perusahaan. Kemudian jika ada tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi, saya pasti akan pindah. Namun jika belum ada, bertahan adalah pilihan yang terbaik. Selain bekerja di perusahaan, saya juga harus memiliki penghasilan lain, mulai dari menjadi investor kontrakan dan kos-kosan, dan tetap menjadi konten kreator yang berpenghasilan. Pokoknya goalsnya itu kebebasan finansial. Alasan saya mengikuti pelatihan jarak jauh ini adalah untuk terus melakukan upgrade ilmu pengetahuan untuk pengembangan channel YouTube Ahli Optimasi sebagai salah satu jalan untuk mencapai kebebasan finansial untuk saya, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya. Selain mengikuti pelatihan jarak jauh ini, saya juga sudah mengikuti beberapa pelatihan lainnya melalui program OKOC, Jackpreneur, Campuspreneur, Indonesia Android Kejar, Gapura Digital, Pixel Lab Editing, membaca buku, dan upgrade self-skill development dengan mencoba tutorial yang tersedia secara online maupun offline. Setiap orang yang masih hidup pasti memiliki kesulitan. Pengalaman hidup tersulit yang pernah saya alami adalah berada pada lingkungan kerja yang toksik. Hal ini terjadi di masa-masa transisi saat baru akan naik level dari admin stok gudang bahan ke service administration. Dengan pengalaman administrasi yang terbilang masih sangat sedikit, berbanding terbalik dengan beban pekerjaan yang sebegitu banyaknya yang ditumpukan ke satu orang, yang saya beri nama Serba Huda. Selain itu, rekan-rekan kerja yang hanya memberikan komentar dan tuntutan tanpa memberikan bantuan maupun informasi juga menjadi tambahan beban. Di saat itu saya mengalami stres, datang ke kantor jam 6 pagi, pulang kantor jam 9 malam. Tapi pekerjaan masih belum juga kelar. Susah tidur, nafsu makan turun, hasrat untuk bersosialisasi sama rekan-rekan kerja hilang sama sekali. Rasanya pengen resign aja. Tapi teringat sama cita-cita untuk kebebasan finansial. Bertahan jadi tinggal satu-satunya pilihan. Yang saya lakukan pada masa-masa ini adalah lebih sering pulang ke rumah.
ketemu orang tua, saudara, dan teman-teman lama di Jakarta. Saat saya berada di rumah, saya merasakan mendapat energi positif yang luar biasa, support system kalau kita sebutnya. Setelah kembali ke kantor, karena lingkungannya terlalu toksik, energi negatifnya terlalu besar. Energi positif yang terkumpul selama di Jakarta terkuras habis. Pada kondisi ini saya menemukan terapi yang cocok untuk saya lakukan, yaitu membuat tulisan-tulisan panjang sebagai pelampiasan. Kemudian saya posting di sosial media Instagram dan status WhatsApp. Saya save semua kontak orang-orang yang pernah menghubungi saya di WhatsApp. Saya follow Instagramnya juga. Jadi setiap postingan yang saya kirimkan akan tersampaikan ke banyak orang. Saat berhasil terposting, hati dan pikiran benar-benar terasa lega. Ada kepuasan tersendiri aja. Selain itu, saya juga membuka ruang untuk teman-teman di lingkungan kerja untuk berdiskusi dan menyampaikan pemikiran secara terbalik atau bisa disebut debat. Setelah ini saya lakukan, prestasi kerja pun semakin meningkat. Apresiasi kerja pun saya dapatkan sebagai Best Administration of 3 Months. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak reward berupa tas, sepatu, tas lagi, botol minum, tas lagi, dan tas lagi. Setelah dapat reward, tidak lupa selalu saya pamerkan di status WhatsApp dengan tujuan menyadarkan mereka yang selama ini bersikap toksik di lingkungan kerja itu salah. Sekarang kemampuan administrasi dan pengolahan data saya sudah terasah dengan baik. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki, seiring berjalannya waktu akan baik dengan sendirinya. Kemudian saya memberikan informasi dan tutorial di YouTube channel saya dengan tema Self Skill Development agar semakin berkurang orang-orang yang mengalami pengalaman sulit yang pernah saya alami. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Hidup itu tetap menjadi bermanfaat, tetapi tidak dimanfaatkan. Terus belajar dan tambahkan ilmu lo sampai mahir ya. Karena mahir itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.